Nah, yang menjadi kami jaminan ke sorga, ya Pak, ya Bang, kami harus menjadi pelaku firman. Makanya beda dong kualitas Kristen sama yang lainnya. Yang lainnya Jalannya Bu, mengatakan- caranya gimana Bu? Prakteknya. Ya. Kan di situ jalan, prakteknya gimana? Prakteknya kami harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan pada masa dulu yang tersebut, yang ia lakukan, memberitakan firman, menginjili orang, menjadikan jalan yang lurus buat orang-orang yang salah. Ya, kami harus misalnya menjadi pelaku firman. Kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, misalnya ada orang di jalan, ada orang sakit, kami harus mengunjungi. Itulah menjadi pelaku firman. Misalnya pun ada orang mau seperti gereja dibakar, gereja ditutup, ya itu kami nggak pernah membalas. Kami nggak balas bakar ibadah orang, bakar tempat rumah ibadah. Justru kami harus Prakteknya mendoakan gimana Bu? mereka. Prakteknya di Supaya- mana? Ya. Prakteknya di mana? Berdasarkan ini. Akulah jalan dan kebenaran kepanjangan. Ya, itulah prakteknya. Ya kami Ibu, harus menjadi. nanti ditanggapi dulu Bu, jangan kepanjangan. Nanti lanjutkan Ya. lagi. Halo, kami harus menjadi pelaku firman. Karena firman itu Tuhan Yesus yang harus kami contoh supaya kami terangkat ke sorga. Beda kelas lah dong dengan agama yang sebelah kami. Baik. Izin dulu Bang Abbal. Kalau kami jaminan Iya, oke Bu. Iya. Kami sembah itu. Iya, Tuhan nanti yang kami Bu. sembah Iya itu bukan Tuhan yang boleh mati nggak yang- gantian Bu? Boleh ya. nggak? Boleh Baik. silakan. Kalau di dalam Islam Bu, di surah Al-Isra ayat 9, sesungguhnya Al-Quran ini petunjuk jalan yang lurus. Dan kita diperintahkan di situ ada jaminan masuk surga. Ya, nah tak kala Anda menjabarkan prakteknya kagak ada, caranya gimana? Cuman jalan, tetapi kagak tahu jalannya. Gimana Ibu ini? Ya, lah, jangan ditanya. Nah, kalau dalil-dalil dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman itu, beramal soleh itu ada jaminannya masuk surga. Di surah An-Nisa ayat 122, dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan kelak akan masuk ke dalam surga. Di surah Al-Baqarah ayat 25, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka disediakan surga. Lalu bagaimana caranya untuk kita mendapatkan itu supaya kita dikatakan orang-orang beriman dan beramal soleh? Ini caranya Bu, prakteknya. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukutlah beserta orang-orang yang rukuk. Lalu disambungkan lagi di surah Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, bagaimana? Ini dulu Bu, kita renungkan. Ini umat tunggu dulu. Umat Islam punya praktek. Oke. Ya, selaku orang-orang beriman. Sedangkan Yesus mengatakan percuma mereka, dengarkan, percuma mereka beribadah kepadaku. Ajaran mereka ajarkan itu adalah ajaran manusia. Nah, saya bertanya kepada Ibu, ini kan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bagaimana caranya? Jalan itu banyak, Bu. Jalan masuk neraka bisa jadi, jalan masuk surga boleh juga. Pak, saya udah paham kok. Iya, jalan prakteknya gimana? Pakai dalil. Iya, saya mau pakai dalil. Ya, oke. Dengar ya, Pak. Kalau kami, Pak, buat saya lah ya kan, buat saya ya, Pak. Praktek-praktek gitu, Pak. Kalau tetap dia berbuat dosa, Tuhan kami nggak terima, Pak. Jadi itu memang harus kita lakukan dengan hati kita juga. Misalnya kita ke gereja, ya. Misalnya kita ke gereja, habis dari gereja, ya, kita berbuat dosa lagi. Misalnya Bapak, habis ruku, habis sholat, habis apa, tapi di luar kita atau saya berbuat dosa lagi, ya.
berbuat Pakai dosa dalil, lagi. Bu. Itu Caranya enggak, tuh, yang namanya, jalannya tuh. yang namanya Pakai dalil. praktek, ya berarti Pak, yang Lanjut, namanya Ban praktek Baal. tidak berlaku Pak. Kalau kita tetap masih Saya izin nanggapi berbuat sedikit dosa. ya. Tapi Oke kalau Bu, saya kita, nambahin Bu, saya sepakat. tapi Kak, kalau kita tetap berbuat dosa ya kan Pak, itu nggak diterima sama Tuhan Yesus. Tapi kita harus konsisten dan harus konsisten terus Ibu ini tetap sudah, berkonsisten Bu. di dalam Atau menjaga begini dulu, tanggapi, Bu. bentar, Bu. Atau begini dulu, Bu. Bentar, Kalau saya Anda tanggapi, saya masih mau tanggapi. bicara, Bu, ya dengarkan. Tunjukkan aja dalilnya. Perintah Yesus bergereja di hari Minggu dengan cara beribadah, bernyanyi-nyanyi. Itu dulu. Silakan. Ya, kalau dalilnya itu Tuhan Yesus Allah menciptakan langit dan bumi, setelah ia menciptakan semua pada hari Minggu, ia berhenti pada hari Sabat. Dan disitulah saya mengucap syukur atas yang ia Tidak, telah Bu. Saya jadikan. minta di mana perintah Yesus untuk Anda bergereja di hari Minggu. Perintah Yesus, bukan perjanjian lama. Kalau Anda minta perintah, saya juga mau tanya tentang hadis Anda bagaimana sebelum saya jawab. Kalau Anda Silakan nanti saya tanya, jawab itu, Bu. Silakan. Dan kami diperintahkan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Nah sekarang nih, Bu, tunjukkan aja dalilnya. Di mana perintah Yesus? Kan pengikut Yesus nih. Di Iya, mana perintah Yesus beribadah di hari Minggu dengan cara bernyanyi? kalau memang bagi saya ya, kalau untuk perintah-perintah itu memang saya memuji-muji nama Tuhan, kebesaran nama Tuhan. Bukan karena perintah-perintah, ya wajib harus saya turutin. Ya saya datang ke gereja, ya saya harus memuji-muji karena kegirangan bahwasannya ia telah hidup dan mau menebus dosa-dosa saya. Tidak usah perintah ini, perintah itu. Waras saya, dia telah menghidupkan saya, dia telah memberi saya semuanya. Wajib saya nggak usah Ya, oke, Bu. Ya, silakan, Ban Baal. tetap Oke, menyembah oke. padanya dan memuji namanya. Sepakat Jadi Bu ini, saya bukan tambahin dikit Bu. Bukan seperti kerbau harus dicucuk hidungnya. Ayo, Ya, sabar, Bu. sini. Oke, saya tambahin Bu Tapi ya. saya sebagai manusia nggak usah Tunggu dulu, disuruh, Bu. tetap Sabar, saya Bu. Sabar. datang ke gereja memuji Iya, namanya, sabar, Bu. dengarkan firman, Oke. jadilah Iya, waktu sabar, firman. Bu. Itulah kehendak Gantian, Tuhan Bu. Yesus. Gantian, Bu ya. Ya, silakan, Ban Baal. Oke. Ya Ibu sebelumnya saya tambahin ya. Ini kita kan studi komparasi Bu, kita bukan mau nyerang akidah, mau menyerang agama, tidak. Ya, Kita kalau belajar Anda bersama. Sebentar ya. buka-buka Sebentar, saya belum selesai. Ibu ngomong saya tadi kan pun nggak diganggu. banyak yang harus mau dibahas tentang hadis-hadis Anda yang telah saya baca. Sabar Bu, saya belum banyak ngomong Bu, yang saya belum gimana nyebut gitu hadis, ya. belum apa. Boleh. Sabar Ibu, silakan. sabar. Oke ya, saya tambahkan selalu ya. sabar. Oke ya. Kita ibadah itu harus sesuai dengan yang sebagaimana diajarkan oleh Tuhan, diajarkan oleh utusannya. Tidak boleh suka-suka kita. Kenapa? Sehebat apapun ibadah kita, kalau itu tidak diajarkan, tidak diperintahkan, itu bukan ibadah namanya. Itu namanya kok ngarang-ngarang. Contohnya begini ya. Saya bekerja di sebuah perusahaan, ya perusahaan elektronik. Saya disuruh kerja katakanlah nyolder gitu ya. Lalu saya kerjanya seharian nyapu-nyapu aja, nggak nyolder. Padahal kerja saya diperintahkan, kau kerja kau nyolder kata bos. Bentar, saya belum selesai. Sabar, saya belum selesai. Nanti gantian. Sabar Ibu, Sabar saya dulu. gantian. Saya belum selesai, sabar. Belum selesai dia. Saya baru mulai ngomong loh, Ibu sudah sabar. Ibu ngomong lama saya biarin loh, oke? Jadi kalau saya diperintahkan sama bos saya tuh nyolderlah kerja saya. Kalau saya nyapu aja saya nggak sepak saya sama bos saya. Woi ngapain kau? Kusuruh nyolder, kau nyapu aja kau seharian. Memangnya kusuruh kau nyapu? Kusuruh kau nyolder, nyapu kau seharian. Harus kita pergi kau kena sepak saya. Sebentar Bu, sebentar Ibu, saya belum selesai. Makanya jangan Oke, sadar, Bu. yang negatifnya aja, tapi Kenapa, ambil yang Bu? positifnya. Nah, Kalau padahal dia kan itu belum selesai, memakai Bu. satu analogika, Juga ucapan perbandingan.
Saya beri supaya analogi, masuk akal. Ibu. Jadi makna ibadah itu adalah mengerjakan sesuai dengan yang Iya, diperintahkan saya oleh Tuhan paham. Iya, saya dengan paham. tujuan Dan supaya berarti Anda bilang ngarang bebas. Kalau iya saya kan Kal- tadi Ibu ditanya pada Pak Ustadz Dalbo tadi mana dalil ibadah hari Minggu, Ibu nggak bisa tunjukkan. bukan nggak bisa Nah, kalau ditunjukkan, bukan nggak nah, bisa. Memang nggak usah. Tapi kita ya itulah makanya saya ya beri analogi saya. sebentar. Ini kan perbandingan. Saya Ibu sabar aja kalau Ibu nggak sepakat Kalau nanti nggak Anda masalah. membandingkan, saya pun Nggak banyak mau masalah, saya nanti Ibu tanyakan hadis tanggapi. dan Biarkan Quran saya Anda. selesai dulu. Biarkan saya selesai Saya nggak dulu. kayak Nanti Ibu orang-orang, tanggapi. nah ini harus gini, Ya harus nggak bisa gitu. Bu kalau Enggak dua lah. ngomong kita nggak dapat poinnya. Kasihan tuh netizen ramai di bawah Bu, ada ratusan Bu. Jadi kita ngomongin gantian, oke? Ini dalam perspektif saya sebagai Muslim, saya bukan menyerang Ibu. Ini dalam pemahaman agama saya begitu Bu. Kalau kita itu disebut ibadah, kalau yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kalau tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, maka itu ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Cara ibadah itu ditulis di dalam hukum-hukum Tuhan. Tuhan mau dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran. Maka kita harus tahu apa saja yang disuruh Tuhan. Bagaimana caranya. Kalau disuruh bersujud misalnya, lalu saya joget seharian. Kau suruh sujud, bukan suruh jogetnya kau. Joget pula kau seharian. Siapa itu nyuruh kau? Kan begitu Bu. Nah, jadi apa yang dibaca itu juga diajarkan. Diajarkan oleh Tuhan melalui nabinya, utusannya di dalam wahyunya kan begitu, firman-firmannya. Nah jadi nggak bisa kita karang-karang ibadah itu namanya bidat. Yang bilang Itu disebut karang mengarang siapa? ibadah itu namanya bidat Bu. Ya, Hah? yang bilang Oke. saya nggak ada karang-karang. Kalau tidak karan Bu, tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus perintahkan Sekarang saya beribadah di tanya hari sama Minggu Anda, dengan cara bernyanyi. Silakan Bu. Kalau bukan karan, silakan tunjukkan. itu soal itulah ya saya, karena kegirangan sudah ada Tuhan Yesus yang kami yakin dia telah naik, ya. Dia Itu telah namanya naik ke imani sorga. saja Bu. Ya, dia telah naik karena kami pun ajaran yang Saya nggak nanya itu. Loh. Jadi benar kata Bang Al, Anda karan. Anda tidak mau dikatakan karangan, tetapi tidak mampu menunjukkan dalilnya. Di mana Yesus memerintahkan orang Kristen beribadah dengan cara bernyanyi? Karena kenapa? Kami pertanyakan itu. Yesus sendiri yang menyampaikan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus ini Bu. Lalu orang-orang yang bernubuat menyebut Yesus Tuhan akan diusir oleh Yesus itu sendiri. Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini semua ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Makanya Yesus mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, kalau Ibu tidak mau dikatakan Halo saya karangan, silakan tampilkan datanya di mana Yesus beribadah. Yesus saja. Yesus beribadah dengan cara bernyanyi. Yesus ketika dia menyembah kepada Allah, dia bersujud. Bukan Yesus, tapi saya bukan Yesus yang bernyanyi, bukan, tapi saya Ya sebagai di mana perintahnya Yesus? Katanya pengikut Yesus. Yesus tidak bernyanyi Bu. Iya. Yesus sujud. Iya yang tadi bernyanyi siapa? betul. Tadi Ibu bilang Yang Ibu nyanyi mengikuti yang siapa? dicontohkan Yesus. Ibu tadi bilang di awal Ibu mengikuti yang dicontohkan Yesus Itu. dalam segala hal. Nah, itulah jalan kata Ibu kan. Nah, sekarang ditanya apa yang dicontohkan Yesus dalam beribadah, itu yang ditanya. Halo, Ya silakan Ibu. Ya. kalau soal beribadah buat saya sebagai pengikut Tuhan Yesus yang hidup, ya, itu seperti saya bergirang, saya mengucap syukur, saya senang bahwasanya, makanya saya
bernyanyi-nyanyi, nggak di gereja, nggak di rumah. Karena apa? Kami punya Tuhan Yesus yang hidup, bukan Tuhan yang mati, yang sering disebutkan nggak bangkit-bangkit. Jadi apa enggak? Begitu bersorak-sorainya kami. Oke, dah. Itu ibu udah bilang tadi ya. Sekarang masalah mengenai Yesus bangkit itu saya bantah dulu ibu ya. Yesus bangkit itu nggak ada yang lihat karena semua murid lari bu. Ya itu ditulis Bible itu setelah Yesus nggak ada dan bukan oleh saksi mata. Jadi para ahli sejarah tidak meyakini itu Yesus bangkit bu. Jadi kita kalau mujizat kita skip dulu lah. Sekarang kita berbicara tadi dalam konteks hukum-hukum atau tata cara yang diajarkan oleh Yesus itu bagaimana cara menyembah Bapa. Nah itu yang ditanya tadi, Ibu bilang cara dengan bernyanyi di hari Minggu atau bersuka cita, dengar dulu, bersorak-sorai. bukan. Nah itu ditanya dalilnya di mana? Halo. Cari dulu Bu. Silakan Bu cari dulu. Kalau Ibu belum menemukan, saya tambahkan lagi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Iya, kehendak Bapakku itu, saya itu, Bapak itu menghendaki saya untuk menjadi pelaku firman. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus, ya harus saya Ibu jalankan. percaya itu sebagai apa sih sebenarnya? Pelaku-pelaku firman, pelaku-pelaku firman. Ya, percaya pelaku apa firman Ibu itu Yesus orang ini? yang menjalankan Dia tunggu firman dulu Tuhan yang hidup. supaya tahan Bu. Ketika saya berbicara, Ibu dengarkan. Ibu tadi pelaku-pelaku firman. Ya, makanya saya tanya. Karena Untuk ya, mendapatkan benar, hidup, iya dengarkan. Ya, Untuk mendapatkan karena hidup yang kekal itu, kita harus percaya Yesus sebagai apa? Supaya mendapatkan hidup yang kekal. Padahal ayat ini Bu ya, Yohanes 1, 14 ayat 1 ini nasihat Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Ketika dia terangkat, ini penyampaiannya yang terakhir. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ini Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Nah sekarang Bu, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, kita harus percaya Yesus sebagai apa? Silakan pakai dalil. Bentar. Oh iya Pak, bentar. Masuk dulu Pak, masuk. Ya, Pak bentar ya. Ayat silakan. Kesempatan emas ini Ban Baal narasikan versi Islam tentang keselamatan. Jangan-jangan itu pendeta Bu. Kalau pendeta mudah-mudahan bisa gabung di sini, kita dialog santai aja. Aduh. Dia ketuk-ketuk sendiri, dia pikir kita kagak tahu. Dia ketuk-ketuk sendiri. Dia ketuk sendiri, terus dia pergi sendiri. Dan dia ketuk-ketuk sendiri. Dia pikir kita kagak tahu. Ayo katanya masuk, tetapi tidak ada suara respon. Betul. Tentang giri ini. Dia menipu. Ini yang dikatakan Al-Quran. Dia menipu dirinya sendiri. Menipu dirinya sendiri kalau begitu. Dia ketuk-ketuk sendiri, lari sendiri. Betul enggak? Assalamualaikum. Iya, itulah dia Iwan Villa tadi. Jadi ibu pendeta tadi sampai panik loh, ibu pendetanya. Dia sampai panik, nggak bisa jawab. Katanya bahwa apa yang dia jalani itu adalah menurut dia adalah pengajaran dari Yesus itu sendiri. Tetapi padahal Yesus tidak apa yang mereka lakukan itu tidak sejalan dengan apa yang pernah Yesus ajarkan. Contoh, Yesus sujud ketika beribadah, mereka mana ada sujud, tahan gengsi, mereka ya nggak tahu gimana. Entahlah mereka mengikuti ajaran siapa. Ketika Yesus berpuasa, mereka juga nggak tahu puasa atau tidak. Gitu. Apa yang diikuti oleh mereka? Yang paling simpel, ketika Yesus itu berseru kepada pengikutnya bahwa ayo kita ikuti ajaran Torah, kan? Yesus katakan tidak ada satu iota pun yang
ditinggalkan dari ajaran Torah. Tapi sekarang apa? Hampir semuanya ditinggalkan. Mereka bilang, oh itu perjanjian lama. Sekarang kita pakai perjanjian baru. Perjanjian baru dari siapa? Emangnya Yesus pernah mengatakan, oh ini perjanjian baru. Ini loh, ini. Kan enggak. Gitu ya. Jadi ujung-ujungnya Ibu Pendeta tadi ya mungkin ya gimana, mungkin dia udah nggak mampu atau jangan nanti dia malu, ya, pakai jurus kabur. Ada tamu, dia ngetok-ngetok mic-nya, ya masuk, masuk, ketok-ketok mic-nya biar keturunan, oh ada tamu. Wah, itu jurus kabur juga yang baik. Oke, One Villa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu contoh ya, gitu ya, satu contoh bahwa Ibu Pendeta itu nggak bisa jawab karena memang mereka tidak menjalankan apa yang Yesus ajarkan. Oke, Iwan Villa akhir kata sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.